satu Gigi Pengsel dan sekarang itulah Jonathan Pakos Spesial. Hello, hari ini kita belum berada di Oke Made Podcast. Oke, saya sampai terkesima kalau mendengar ini ya, karena salah satu yang saya paling suka ketika kalau melihat Gek Teflon tampil ya gayanya itu ya yang mungkin 1 dari 1000 orang yang bisa gaya seperti itu man ya. Tapi sekarang udah banyak yang bisa. Banyak yang bisa. Kalau dulu kan masih waktu baru-baru viral, banyak spill dong gimana caranya bicara yang Closing mulai jenis gitu man. Enggak. Tiba-tiba, karena awal Gek Teflon tahu jadi pink sering itu gara-gara dari ibu sih sebenarnya, karena kan kalau orang daerah di Gianyar mungkin ibu kan aslinya dari Bukit Batu Samplangan ya kan. Kalau nelpon ada kejadian apa itu, Ratu Ji, peng sering selat segerep itu gitu. Kayaknya bagus deh, kalau deh. Dipakai kata-kata itu. Padahal udah ada dari dulu banget sih itu, cuman mungkin yang mempopulerkan iya. Dan dijadikan bahan banyolan baru gitu. Ya ini kalau teman-teman Oke Made yang mungkin belum tahu latar belakangnya, Gek Teflon ini adalah anak dari salah satu seniman tradisional lagu pop Bali ya. Seniman pertunjukan Bali, lebih dikenal sebagai Liku ya dulu dari Bu Suratni. Nah, kalau yang di depan saya ini nama aslinya Ikomang Artanaya Anugrah. Artana Anugrah. Ya, dipanggil Mang Ata, tapi kalau populernya Gek Teflon. Kadang dipanggil Mang Ayu juga. Pernah Mang Ayu juga. Kadang dipanggil Agus juga. Macam-macam. Tapi kalau Agus manggil Agus gitu. Karena ada yang viral itu kan, yang viral yang Agus gitu. Makanya kadang-kadang kalau teman-teman di Banjar bilang, "Kija Gus," kadang-kadang "Kija yuk" gitu. Itu benar loh. Kalau saya nanya, kalau Gek keluar tuh biasanya dipanggil apa? Sama lingkungan saudara-saudara. Kalau di lingkungan desa atau ini di Banjar, Gek, kadang dipanggil Ayu, macam-macam. Ada yang udah biasa aja dipanggil seperti itu gitu ya. Tapi kalau orang luar mengenalnya cuma paling Gek Teflon gitu. Nama populernya gitu. Dapat nama Gek Teflon itu dari mana? Kalau kita lihat kan di Bondres pertunjukan sekarang banyak, misalnya ada Gek Kinclong, terus kalau kartun itu Gek Sekar, nah ini ada Gek Teflon. Kenapa harus teflon? Iya, karena kan kalau wanita itu kan identik dengan mukanya yang bulat, cantik, glowing, itu ibaratkan dengan melengis lah. Di teflon kan yang mengawan pengoreng kan melengis, banyak melengis gitu. Cuman ada kateknya. Oke. Iya, itu yang menyimpulkan diri saya. Cantik, tapi ada katek nih. Dapat nama dari mana? Yang nama itu siapa? Ibu. Dari ibu? Iya, karena kan dulu waktu... Memang nama panggilan di rumah atau ketika tampil baru dikasih nama Gek Teflon? Enggak, dulu waktu tampil itu saya apa ya, pakai Gek ya. Gek itu dulu gini, setiap tampil di acara apapun menjadi karakter seorang Liku itu dulu sesuai cerita namanya. Kalau ceritanya Calon Arang, namanya siapa? Gitu. Nggak punya nama beken lah waktu Jadi itu. ketika ditanya siapa nama pemainnya, nggak ada namanya gitu. Nggak, paling ini anak saya namanya Mangata gitu kalau di belakang panggung ya. Betul. Tapi untuk saat sekarang ini karena mungkin jenjang waktu saya masih proses belajar, kemunculan liku-liku yang populer pada saat itu seperti Gek Sekar, Gek Kinclong, ada yang lain sebagainya, dibikinkanlah Gek nama sama ibu. Cocok nih nyen dek mah Gek ngadan. Kayaknya Gek Teflon luwung gitu. Pas gitu ya. Nah, kalau nanya lagi, ini kita mulai dari masa kecilnya. Kalau boleh dibilang, sejak umur berapa tertarik dunia seni gitu, main? Dari kecil banget sebelum masuk TK. Karena ngeliat ibu atau gimana? Iya, satu itu dulu. Sebenarnya gara-gara ngeliat uang sih sebenarnya. Polos, jujur gitu. Jujur aja. Karena melihat uang. Waktu itu dulu waktu kecil sebelum TK saya tuh nakalnya minta ampun banget. Nakal minta ampun banget. Terus pernah ibu dulu waktu saat itu nawarin, "Mang Mi, buat nutang mama ngigal mi." Diajak. Mau balik mama ngigal mi. Sehingga ada yang melalui gitu kan. Pada akhirnya kok mungkin rasa sayang yang saya dapatkan dari seorang ibu itu kan agak kurang ya. Agak kurang, meskipun ibu saya juga yang mendidik saya, yang memberikan saya semuanya, rasa kasih sayang itu sampai segede seperti sekarang ini mungkin ibu. Cuman yang saya dapatkan itu mungkin belum beberapa yang saya ada rasakan. Perhatian yang belum dirasakan. Karena mungkin job waktu ibu kan masih sibuk, padat banget kan. Akhirnya saya berpikirin,
kok tiba semengan bangun tepuk jalan sanja bo hilang dapatan bo saget bubuk di sampingnya kan gitu kadang-kadang kan coba tutup nih kan ja rasa nih sempatlah nonton akhirnya nonton dar kok ibu ngorang kene gede nak enak kok lucu kene kok seru asalnya gitu. Tapi sebelumnya itu emang udah diajarin untuk nembang, untuk diajarin di rumah udah biasa diajarin gitu. Udah bisa sih, cuman untuk ngikut nonton ibu secara langsung tuh emang belum ada niat. Tapi waktu itu terjun langsung oh begini ternyata oh begini. Pada saat penghujung acara udah selesai nih bagi-bagi amplop tuh. Betul. Koordinatornya kan koordinator biasa kan. Itu barak-barak, pes kudo ya nih. Pertama kali ngelihat uang 100.000 kan. Selebaran. Ini abu bekalang masuk nenek kudo yang mana belanja kita. Biasanya kudo bang bekal aja ibu. Waktu SD tuh paling 5.000. Oh berarti nama nih agak orange kan bedek nih coklat. Paling kan waktu itu uang 20 ribuan masih warna hijau kan. Betul ya. Warna hijau. Masih warna hijau pes hijau. Ane barak konen warna biru pun belum. Yang waktu 50.000 tuh belum tahu. Maro pertama kali nepuk ibu man pes barak tertarik. Tertarik. Duh. Kayaknya itu barulah dari sana. Ternyata get teflon dari kecil udah mata duitan. Dari sana lah nyemplung akhirnya mendalami Pak Engken cara nanya terus kemudian ke ibu gitu diajarin lah diajarin. Tapi tadi kalau ini ngobrolnya agak nyokcak ya nggak apa-apa santai aja dan waktu kecil get teflon masih totally cowok artinya atau udah mulai menunjukkan kewangian udah kemayu dari kecil setahu get umur berapa tuh atau memang udah TK masih cowok TK sampai kelas 3 kalau nggak salah mulai naik kelas 3 itu kayaknya udah mulai kemayu nyaman aja sih lebih ke nyaman aja sih itu artinya bukan karena ada pengaruh artinya ngelihat apa nonton apa itu tidak begitu aja terjadi gitu yang mendukung faktor itu menjadi lebih keras itu kan karena perannya ya kalau misalkan kita menyalahkan orang tua sih nggak bisa karena itu kan pedoman diri kita sendiri kan maksudnya kita yang melakukan hal itu ya kita harus bisa mengeksplorasi diri kan harus bisa menjaga diri sih sebenarnya dari apa ya bisa dibilang kontrol harus kontrol sih sebenarnya dan belum bisa kontrol waktu itu karena kecil itu kan dan nyaman seiring berjalannya waktu melekat dan mendarah daging. Dari SD itu udah berarti mulai berdandan seperti perempuan juga? Belum. Cuma masih waktu gaya SD, kemayu gitu ya? Kemayu aja, udah sok cantik aja waktu SD. Cuman untuk pakai baju kerah masih tapi masih biasa. Cowok cuma agak kemayu udah. Respon ibu gimana? Waktu itu saya masih ditekan, masih berusaha untuk jangan sampai keluar jalur. Cuma dikasih sih untuk agak kemayu tuh masih dikasih. Karena dianggap sebagai bagian dari ekspresi. Gitu, iya. Tapi diusahain banget sama ibu. Aduh gimana nih caranya anak gue biar nggak sampai keluar jalur Tapi seiring berjalannya waktu nggak bisa juga karena kan saya juga Mang juga kan mengenal dunia luar nantinya. Iya kan? SMP udah mulai sekarang ya nanti pasti kenal. Pergaulan di luar tuh jadi kita tahu. Kalau dari Bapak gimana responnya waktu itu? Nanti ceritanya di belakang. Oke. Nanti lain itu. Simpan dulu katanya. Iya. Berarti Ibu waktu udah netizen juga harus tahu dong bagaimana urutannya. Ada banyak episode. Berarti Ibu dalam tanda kutip ya udah, yang penting selama get teflon tidak keluar jalur dulu ini, biar tidak keluar jalur aja dulu ini. Tamat SD aman, SMP kelas 1 kelas 2 aman, kelas 3 mulai ini. Mulai karena dari penampilan udah mulai berubah segala macam sedikit dulu. Tapi waktu itu kenang-kenangan get teflon tuh masih mengkap-mengkap lah dari keluarga. Kayak sekarang pakaian ada keluarga masa selain ibu gitu ya atau ya? Iya, benar. Selain pokoknya dari keluarga di rumah ya. Di mengirim jalan pesu
nyelepin malu apa kayak dress kayak gitu, daster gitu, lipstick, nyanan bekat si umat timpalnya maro mau payas gitu kan. Waktu itu sudah pentas, udah pentas. Sudah mulai pentas. pentas sendiri-sendiri. Itu. Pentasnya sebuah peran Liku atau apa juga? Udah mulai. Sudah, cuma dari umur berapa berarti Liku tuh? Liku dari kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Sebenarnya dari kecil sih, dari sebelum PAUD malahan. Masuk TK, waktu itu masih ada Paguyuban Lawak Sebali. Kalau di YouTube kayaknya judulnya Cedil Dadi Calon Gubernur gitu kalau nggak salah. Bagian 2 Geteplon masih pakai pakaian Cina. Diajak sama ibu main. Iya, diajak sama ibu digendong sama ibu keluar sama kakak yang nomor 2. Dari sana ngebum Liku Cilik naik sampai akhirnya diundang lagi di PKB sama Pak Rawit, sama senior-senior semuanya. Di kalangan Angsoka, waktu yang pentas kedua udah mulai pakai pakaian Liku gelungan pakem. Total. Nah, dari sana ngebum Liku Cilik nih, naik sampai bisa beli mic sendiri. Sudah Geteplon namanya waktu itu? Belum ya? Belum, masih sesuai cerita. Nama. Iya, sesuai cerita. Akhirnya naik. Kelas 5 SD udah mulai kelat gelungan, udah mulai orang-orang juga udah mulai lupa dengan Liku Cilik kan. Udah nggak nari lagi, udah nggak nari lagi. Cuman waktu SD udah mulai ikut-ikut lomba kayak begitu, lomba mecepat lah, lomba metembang lah, lomba mesatwa Bali lah, semuanya. Untuk mesatwa Bali udah dapat juara 2 provinsi, terus lomba mewirama juga, terus akhirnya SMP kelas 2 langsung dibombardir sama ibu. Dalam artian diajarin bagaimana pakem arja yang sebenarnya. Kita masuk ke pakem memang dulu. gurunya langsung dari ibu sendiri ya? Diajarin nembang dulu segala macam, dibenerin cengkoknya bagaimana, pupuh ini gimana cengkoknya, pupuh ini gimana cengkoknya. Kalau situasinya begini, tembang yang ini harus dibawakan begini, alur ceritanya harus tahu situasi panggung. Kalau penontonnya lagi lesu, bagaimana caranya membangkitkan suasana penonton. Harus semua begitu. Ilmu udah dikeluarin semua dibekalin sama ibu. Tapi waktu SMP itu beralih dulu menjadi Desa Rai. Sempat Desa Rai. Ya, sempat jadi Desa Rai. Habis itu sampai kelas 3 SMP, masuk kelas 1 SMK, muncullah media sosial yang baru itu, si TokTok itu kan. Iya. Akhirnya ya berkecimpung di dunia itu dulu. Betul. Akhirnya ngebum dengan ciri khas mencengnya itu. Udah bikin konten ya. Nah, di sana udah mulai berubah ini. Perilaku sudah mulai berubah, penampilan sudah mulai berubah. Makin lebih jelas. Akhirnya di puncak karir jangan bilang puncak. Perjalanan. Ya, karena siapa tahu bisa lebih sukses lagi kan. Iya, lupa. Goalnya itu waktu kelas 2 mulai naik daunnya itu kelas 2 SMK kalau nggak salah. Mulai ada yang mengenal. Waktu kelas 1 SMK mana waktu itu? Silakarang. Di Silakumara. Batu Bulan ya? Enggak, yang di Silakarang. Yang di Silakarang. Yang dekat Pengkolan dikit itu kan. Oke. Yeah. Itu. Sampai jujur banget kalau di sekolah disayang banget sama guru-guru. Kalau misalkan ada acara ini Geteplon bantu ya pentas, siap ibu gini. Pastinya kita dibantu juga dong masalah akademisnya. Betul, ada tidak terlalu dihambat lah dan tidak terlalu ketat untuk benar banget karena kita feedback dari sekolah itu juga. Itu ketika sekolah pada waktu itu pakaian masih pakaian laki-laki ya? Masih normal. Cuma artinya di pentas saja pakaian pentas. Iya. Dari sana kelas 1 SMK itu dikenal sebagai Geteplon yang menceng kalau di jalan kan. Itu yang kalau omongan cepat tadi dari SMA muncul? Iya, SMK kelas 1. Waktu viralnya di media sosial itu kan. Akhirnya, seiring berjalannya waktu, ngepost lah nih berpakaian Liku, nari Liku. Ternyata Geteplonnya bisa jadi Liku. Dari sana lah mulai nambah lagi jobnya. Terus diundang juga sama Bude Uli ikut ininya waktu itu lagu yang Sama Lindung kalau nggak salah. Video klip. Naik lagi namanya, followers IG juga naik kan. Akhirnya terima kasih Bude Uli bantuannya. Ternyata akhirnya
banyak kerjaan juga ya di medsos ya. Iya, banyak kerjaan di endorse bikin konten bikin konten. Kelas 2 SMK udah mulai naik nih, udah telepon saya, "Ge, nari di sini, Ge, nari di sini." Berarti gue biasa nempuh ini barak-barak tuh. Sudah nggak penasaran lagi gitu ya. Tapi itu biasanya lebih banyak tampil untuk Arja atau Perempuan atau juga MC biasa. Kalau Get Teflon saat ini mengambil semuanya. Dari mulai MC, nyanyi, dangdut koplo, terus ngarje, terus bondres, terus acara wedding party, kadang acara outbound, kadang ayah di pura, semuanya Get Teflon ambil. Oke. Dengan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban kualitas penampilan gitu ya. Iya, di samping itu. Tapi gini kayak kalau mungkin kalau kita berbicara soal penampilan seperti Get Teflon ini kan banyak. Belum semua masyarakat bisa dalam tanda kutip menerima secara lapang dada, guys. Oh iya, benar banget itu. Kita mulai dari sekolah dulu, guys. Di sekolah sambil ngopi dek sebelum dingin. Sepertinya udah mulai serius ini ya. Saya mau seruput dulu sedikit. Sebelum dingin kopinya. Di sekolah pernah nggak pengalaman artinya apakah dikerjain teman-teman, digodain teman-teman? Oh, itu banyak banget itu. Dari yang sedih dari SD dulu sampai nggak berani sekolah. Saking kecamnya dibully. Sampai pulang ke rumah lari, nggak ngasih contoh tahu. dibulinya seperti apa? Iya, coba aku manggilnya apa? Boleh beli, boleh pak, boleh ko, boleh apa aja. Om ya? Ya, boleh om, boleh. Gini om, dari SD itu yang pahit itu waktu kecil sebenarnya. Gimana nggak pahit, kita kelas 2 kelas 2 SD, yang ngebully itu kelas 5, kelas 6. Kakak kelasnya? Iya. Gimana nggak tertekan, di rumah juga dibilang cengeng. Wah, mau nih segala macam lah dikasih tahu. Terus kita mencari pelarian untuk ke sekolah, dibully. Bagaimana itu otak kita waktu itu? Belum ada kepikiran untuk ngelawan ya kayak sekarang ya. Iya, karena kan kita merasa diri itu kayak cewek banget gitu loh. Kayak nggak berani ngelawan gitu. Kalau sejujurnya berarti sebenarnya dalam diri ngerasa cewek. Cuman untuk merubah yang fisik ya. Fisik enggak sih. Paling berusaha untuk glowing. Penampilan aja ya? Iya. Itu di SD udah dibully gitu? Udah. Lebih parah lagi di SMP SMA lebih parah lagi? SMP lebih parah. SMP lebih parah sampai ya saya nggak mau cerita lah di sini. Udah skip lah itu. Pokoknya parah gitu. Parah gitu. Akhirnya SMK udah berani mulai ngelawan. Tapi saya ngelawannya dengan cara saya bisa menunjukkannya dengan prestasi dan bagaimana saya menaikkan nama sekolah saya. Bukan ngelawan dengan menceng gitu ya? Iya. Balik ceng-ceng sih kadang? Enggak sih. Kalau misalkan gini, ada yang bilang sesuatu bla 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 yang menyinggung saya kan, udah nggak, yang ngelawan tuh bukan saya langsung om, langsung guru-guru. Guru yang punya backing ya waktu SMA ya ternyata. Guru-guru yang backup. Tapi waktu itu gini nggak, artinya boleh dibilang seperti apa gitu kak, boleh dibilang penerimaan teman-teman sekelas itu gak? Secara umum. Kalau misalkan penerimaan teman-teman sekelas semuanya welcome. Jujur kalau Get Teflon sama sekali nggak ada rasa sama cewek. Dan itu sudah berulang-ulang kali saya sebutkan di media sosial. Ada yang nanya? Ada banyak. Saya juga kesel sama komentar-komentar orang sebenarnya kalau saya baca ya. Kadang-kadang kan kita gabut baca komen gitu-gitu. Mungkin ada komentarnya nyakitin, dia senyum kan, dia padahal ini panas gitu. Sebenarnya begitu, tapi saya membantu orang juga itu om. Membantu dalam artian begini, saya berpikir seperti ini. Orang-orang berkomentar jelek ke saya itu mungkin dia itu mencari pelampiasan. Pasti dia itu memiliki rasa dendam juga. Dia mungkin ada masalah mungkin di keluarganya, dia ada masalah dengan orang lain. Tapi dia tidak bisa mengungkapkan, mungkin dia bisa mengungkapkannya dengan berkomentar di sosial media saya. Komentar buruk. Dengan mengejar saya, dengan berusaha menjatuhkan saya, dia itu bisa merasa menjadi lebih puas dan superior. Cang paling anu nih, cang banding yang yo. Cang banding yang Get Teflon. Berarti Get Teflon dari tong sampah. Tapi yang ketemu sih ya kan ya masih yo. Get Teflon dari tong sampah berarti gitu ya. Merasa gitu sih. Ya apa aja, tapi dendamnya kan gitu kan. Sampai kadang-kadang begini. Saya sebenarnya malu banget kalau ada orang-orang yang mungkin kena dia bercanda tapi kayak kita merasa tersinggung, kita nggak tahu caranya bercanda gitu ya. Pernah tersinggung itu? Pernah. Ada yang ngomong kayak gini,
Kelengseng je lah. Oh, kini ibaratnya ke gitu. Betaron lah melihat orang-orang seperti ini gitu betne. Tapi saya nyautnya amone kan. Oh, betaron lah. Betaron lah kene mencang kudang puro kaden betayan ayah cange. Kudang puro betayan iden cang nasi tu idapne. Kudang betaro betayan ayah sing je. Betaro komplain malah kene aleh tu. Udah menghibur masyarakat. Malah gitu. lebih liu main di kudang puro gitu. Ada kritikan dibalas dengan cara yang elegan tadi kan gitu ya. Tapi kalau Dek sempat curhat nggak ke ibu misalnya ketika dibully kayak gitu, atau kepada siapa biasa sering sharing gitu misalnya Bapak sih, karena bapak yang paling welcome. Bapak yang paling welcome dulu. Sekarang saya jebolkan ya. Sekarang saya bilang ya. Oke, yang pertama tadi yang dikatakan tar dulu, sekarang dijelaskan dulu gimana awalnya gitu tanggapan bapak. Yang pertama sebenarnya kakak yang cewek nomor 2. Yaitu jujur ke kakak yang nomor 2 dulu. Namanya Lo Hadi sih, tapi saya manggilnya Didi gitu. Di Cang tuh begini, Cang kene jujur, Cang tuh udah nggak ada rasa lagi sama cewek, udah sakit tanpa obat. Tapi doain aja adikmu ini. Siapa tahu nanti umur kan akan membawa segalanya. Kelak nanti semoga ada orang yang bisa menerima saya apa adanya dan bisa menggiring saya untuk melupakan hal-hal yang dulu saya pernah perbuat dan saya sukai itu biar lupa. Dulu sempat punya pacar waktu SMK, saya sampai lupa dengan pacarnya atau apanya? Enggak, lupa dengan gayanya. Kayak berpakaian cewek kayak. Oh, berarti waktu SMK itu ketika sedang puncak-puncak itu sempat punya pacar. Sempat. Dan lupa dengan hal-hal itu. Ya mengalir aja gitu. Udah mulai pakaian cowok, udah mulai bagaimana kita menjadi seorang lelaki lah. Kayak bergaul, kayak begitu tuh. Udah mulai lupa dengan hal-hal duniawi yang saya dulu pernah perbuat begitu. Akhirnya di satu titik suwun bertunangan. Apa ngeranang suwun? Ada deh satu hal. Ada deh. Ya kalian penasaran. Seperti kata Tipat Kai, cinta itu memang menyakitkan gitu ya. Sampai saya berjanji dengan diri saya sendiri waktu itu memutuskan diri cangkel jegeng kan lu. Apa karena itu akhirnya memutuskan jadi ya boleh dibilang setelah putus dengan cewek itu malah jadi udah nggak percaya lagi atau apa akhirnya malah. Oh begitu. Pokoknya udah nggak ada rasa lagi selama itu. Ibaratnya jelek maaf Eden jodoh tuh molas ngeliat cewek-cewek kene apa dane jegek melalung je diap tiangnya bangun sing barang saya itu dapne lihat ben orang udah hilang rasa udah hilang rasa. Terus abis itu yang setelah ngasih tahu kakak pelan-pelan dulu bapak kan udah pensiun bapak engken mencarane mang ide bapak sing idang masih aponen dan bapak nuktung bang Igel nah ambil ngalih harian gitu ya mah mau dari sana bapak mengerti oh ternyata panake kene pergaulio di luar kene cara yo ngorto kene oh begini dan mang artinya nggak berpura-pura apa adanya aja enggak apa adanya sampai mang yang malu sendiri karena dari dulu bapak nggak pernah komplain kalau mang keluar sama bapak pakai pakaian cewek pakaian seksi nggak pernah komplain bapak misalnya hal kecil model dia aja ngangon baju gitu dah nggak pernah sama sekali bos wadah main aja berangkat gitu kan. Dari dulu sampai sekarang sampai saya malu. Adi jangan saya juari ngajak nanangnya pesona gitu sampai gitu. Saking bapaknya mungkin saya nggak tahu juga ya mungkin bapak mendam atau bagaimana. Setelah saya jujur bilang bapak begini. Sama halnya seperti apa yang saya bilang ke kakak yang nomor 2 dulu itu. Sampai merenung bapak di samping kulkas entah nangis atau apa mungkin. Tapi ketika diberikan itu ya. Iya, tapi saat itu bapak jujur ya sampai saya metakon kene om bapak engken tanggap bapak ngelapan acara saya bapak saya bilang ngajak mang pesu pak sampai saya sedih banget waktu itu ngomong gitu sampai berat banget rasanya ngomong gitu sama bapak bapak saya lah men saget yang timpal bapak yang metakon adi panak cik itu deh adi panak cik kene engken man bapak udah bapak ngitung gitu nak mang nak bapak ngelapan bisa langsung support yang luar biasa langsung dada tuh langsung terasa sesak gitu loh.
akhirnya saya mendapatkan jawaban langsung dari orang tua saya. Makanya saya senggoyah ya ningah-ningahan nak di sisi orang. Padahal ramane panaknya gitu. Padahal ramane kamu biasa tuh kan nggak ya. tahu keluarga saya. Iya. Nyito nyen gitu loh. Makanya kayak udah keluarga sudah yang penting bisa kan menerima support saya. dari keluarga itu gitu jadinya. Nah, habis ke bapak baru ke ipar dulu, ipar. Nah, sengengken yen tuh jalan hidup makanya kan mana mau nak pidana liu masih ngelah timpal-timpal ceremang makanya mau mengerti dengan apa yang terjadi sekarang gitu. Akhirnya satu persatu dijelaskan. Satu persatu. Akhirnya baru setelah ini nih proses yang paling lama sama ibu ini. Karena ibu kan seorang pendidik, seorang dosen kan. Kalau ngomong simpel kita bakalan kalah. Betul. Kita bakalan sesat dan nyanan. Maksudnya maksudnya nggak bakalan ngerti Bu. Kita harus jelaskan di dunia di dunia perbencongan itu seperti berarti apa? Berteori malu gimana? Iya, berteori dulu. Berarti harus nyusun latar belakang, malu kajiannya. Kajiannya, cara nyusun proposal. Ibaratnya gitu, Karena ibu satu memang dulu punya teman seperti saya ini punya. Cuman di dunia yang milenial sekarang ini mungkin berbeda kondisinya pemikiran dulu ya. Pemikiran ibu dulu sama yang sekarang kan berbeda. Betul. Didikannya juga berbeda kan. Pemikiran ibu dulu dikiranya kalau bencong pasti metunanya bencong. Betul ya. Padahal tidak begitu. Ya. Saya jelasin dari awal dulu. Mak, nak kene nyen mak, kene. Sampai aduh mulut lah segala macam. Panjang prosesnya sampai akhirnya bisa jujur, mak begini. Akhirnya bisa. Prosesnya mungkin 6 bulan lebih kali ya. Artinya untuk membuat Mang tenang, manggil Mang lagi nggak apa-apa. Membuat tenang dan meyakinkan itu semua perlu proses memang. Perlu proses karena saya harus jujur. Prinsip saya begini. Ibaratnya yang rago kalau ngengka bang api sengidang pasti kau tepuan terus nih. Kan? Betul. Ada yang jani rago jujur daripada kita seperti orang-orang di luaran sana sok gentle, tertentu sok menjadi seorang dirinya bermuka dua kan di luar hidupnya lain. Begitu saya sampai mak ada yang manjani ngorang ajak keluarga mak. Mang tuh seperti ini doa angin mak. Seandainya benar mang ngelah kurang agat jahat ngidang lah panak sakit agat je swecah dia daripada mang mengkab boleh jadi sik mama nganten tes mang benar sing tes ngelang-ngelang keturun karena mama daripada yang tuh nama kan hancurnya berkali-kali lipat. Betul. Kan? Iya. Ketika kita sekarang begini tapi kita bisa melupakan hal yang dulu sampai kita punya keturunan luar biasa. Nah, Mang, ani ngai Mang prinsip sebetulnya apa nih ngai Mang akhirnya berpikir punya pikiran seperti itu Mang. Bani buka ada nggak peristiwa atau Mang mungkin apakah dengar nasihat orang lain atau baca buku sampai akhirnya Mang punya pikiran seperti itu untuk terbuka dan punya prinsip seperti itu? Karena tekanan keluarga. Karena dulu kan sering nangis sendiri, nggak bisa meluapkan hal-hal yang kita mau curahkan ke keluarga. Dulu tuh begini, istilah mungkin keluarga tidak bermaksud seperti itu, tapi saya yang merasakan begitu. Istilahnya merasa terpojokkan lah. Dulu kan beli-beli bemalunan yang ngalih gaye mau ebong ragoseng idang nekang ngaponen kayak Cang tuh beban deh kayaknya. Cang tuh hanya terlahir di sini tuh hanya ngentuk-ngentuk nak jumah gitu loh gitu. Lain becang mempermalukan nama keluarga Cang karena Cang bencong gitu loh istilahnya. Apalagi kan orang-orang semua tahu ibu adalah seorang seniman. Betul. Pendidik. Masa anaknya begini? Berpikir orang-orang di luar sana begitu loh. Cang nama ibu jelek gitu. Iya. Beli liung lah timpal. Mungkin beli tersakiti karena omongan orang di sisi. Mungkin apalagi beli kan biasa layan muruk kan bisa minum-minum. Mungkin di situ no yo singgongo atau kengken. Aden cik kok kene urin ya aden cik. Mungkin itu yang merasa tertekan, malunya memiliki adik seperti saya. Sekarang Astungkara sudah bisa semuanya menerima. aman, semua bisa menerima jadinya gitu makanya ya. saya bisa speak up sekarang dengan bebas. Dan pindah Bani sih ngomong tawangnya gitu. Tapi kalau yang apa artinya kayak tadi nyambung yang di sekolah tadi ya. Ketika di sekolah itu tadi sampai Mang tamat dan segala macam, akhirnya tanggapan dari kepala sekolah, guru-guru yang kan Mang?
Itu aja cukup ya, nggak sudah udah mewakili ya. banyak banget soal nih. Banyak banget hal-hal yang saya kangenin dari guru-guru di sana. Ada sisi kadang-kadang ya namanya gue udah tamat, jadi kan bebas ngorto kenang-kenangan dulu. Bu, tiang nih kalau bisanya Bu. Nah. Kamu mau ke ruang ibu malu. Sampai hengken emang lama di ruang bapak kepala sekolah. Kamu malu? Jak nenek yang tepuk kan gurulan penyayan di muka umum saya sedang membela ya. Oh, selapa lo ke lah. Ya icik. Adi marah teka mang. Guru-guru kan udah tahu sebenarnya tapi pura-pura nggak tahu. Yeah. Adi marah teka mang. Iya Bu, tadi saya diajak ngobrol sama bapak kepala sekolah. Maaf ya Bu ya, saya lambat di pelajaran Ibu. Oh nggak apa-apa, mungkin bapaknya ada kepentingan. Duduk. Alasan itu berarti jadi alasan. Kerja sama guru-guru semuanya. Tapi kalau misalkan ada acara, Mang, sekolah mau bikin acara gini, Mang ngibur ya, nge-MC atau apa gini, saya bantu. Ibu kasih dispen saya Bu, gitu. Saling mendukung jadinya kan itu. Iya. Tapi kalau mentakon kan Mas, sebenarnya cita-cita Mang dari apa Mang? Kan ada cita-cita lain selain dari seniman. Pengen main film. Pengen masuk TV aja. Jadi kan bukan masuk di TV di. Bukan, maksudnya pengen kayak main film horor gitu. Kalau jadi apa namanya? Entertainment ya? Apa namanya tuh? Ya pokoknya ya macam-macam entertain kan banyak. Pokoknya pengen masuk layar lebar, pengen masuk pokoknya saya tuh mengidolakan seorang almarhum Olga Syaputra. Oh, itu. Nah, ngomong Olga Syaputra, apakah dari SD SMP itu udah punya idola seperti itu? Iya, karena dulu nonton kan masih acaranya Facebooker, terus OVJ, tapi nontonnya kalau ada Olga Syaputra aja. Karena celotehannya dia itu menginspirasi saya dengan apa namanya? Apa dan Nenawi Mang? Apa? Apa celotehan namanya? Ken. Ngomong langsung tanpa deskripsi. Ceplas-ceplos. Ceplas-ceplosnya. Iya. Tapi itu kan artinya gini Mang, ketika mengidolakan Olga itu artinya kan sekaligus nggak semacam ini ngerasa dalam tanda kutip senasib nggak tuh gimana? Karena artinya bahwa saya jadi idolanya karena saya ngerasa ada idola saya yang mungkin mirip seperti saya atau gimana? Enggak sih. Bukan karena mengidolakan Olga jadi begini bukan ya? Bukan. Udah dari dulu itu kan. Cuma Olga sebagai salah satu panutannya. Iya, gitu. Olga Syaputra. Kalau main TV ibu juga ngalih hang job? Nggak mungkin. Tapi dulu pernah. Tapi filmnya nggak tayang di Bali soalnya. Saya sampai nyari di YouTube. Sempat main film? Sempat. Jejak Leluhur. Itu waktu kelas 3 SD. Syuting sama ibu. Kebetulan jadi pemeran utamanya waktu dia peran utamanya masih kecil ya. Pokoknya kayak dongeng-dongeng gitu lah pokoknya kayak cerita-cerita rakyat gitu. Cuma belum tayang. Udah tayang sih dulu itu, cuman nggak tayang di Bali kayak layar lebarnya di Jakarta. Nggak sampai di sini. Nggak, dia kayak produsernya cewek. Mungkin salah satu produser cewek yang datang ke Bali cuman dia aja deh kayaknya. Jakarta. Siapa tahu setelah ini ada tawaran Mang ya. Tapi Mang selama menekuni dunia seni ini Mang dari Bondre, Saja segala macam termasuk ini salah satu boleh dibilang ya TikTokers ya, selebgram ya, YouTuber juga ya, jemaah kejang jemaah gaya gitu. Yang artinya aktif gitu Mang. Nah, pengalaman apa yang dapat Mang tarik gitu atau pengalaman yang berkesan mungkin bagi Mang selama menekuni dunia entertain ini? Suka dukanya. Suka dukanya kebanyakan sih dukanya deh kayak. Berarti barak-baraknya kena liunan Mang. Sukanya banyak itu. Yang barak-barak itu banyak. Astungkara dilancarkan oleh Hida Sesunan. Dukanya itu gimana? Dukanya sih merasa belum puas aja. Belum puas. Kadang-kadang masih ada namanya juga gumilinggah jak liu ada di depan ada sing. Saya dukanya itu karena baca komentar orang aja sih sebenarnya. Itu salah saya sendiri. Bertawang komentar nyakitin bakal baca maksudnya gitu. Padahal contohnya kemarin kayaknya saya ada program bersama Puskesmas Ubud Sayan. Itu saya yang meranin sama ibu. Waktu itu Mang
main sama ibu tuh kan karakter Get Teflon tuh emang begitu. Kasar. Betul, sama orang jelek tua. sama orang tua gitu. Ya, ibu negelem malah ceng-ceng gitu. Padahal itu adalah sebuah konten bagaimana saya menjalani karakter saya. Ada bukan skripnya. berarti saya di rumah pun begitu. Tapi yang nonton nganggap begitu. Begitu. Dan itu semua ibu-ibu semua. Diserbu saya sama ibu-ibu semua. Jangan dong, meskipun ini konten nggak boleh kamu begitu ngomongnya sama orang tua, nanti ditonton sama adik-adiknya, ditonton sama anak kecil bagaimana? Ya itu terurusan kamu. Bagaimana cara kamu mendidik anakmu seperti apa? Itu kalau misalkan belum pantas jangan dikasih HP dong. Komentar langsung apa di Saya jawab langsung begitu. Langsung saya jawab di Facebook. Ya kamu, ya itu urusan ibu. Bagaimana halnya? Ini baru konten saya aja loh. Bagaimana sebelum saya membuat konten ini, anak ibu udah seperti itu. Siapa yang disalahkan? Betul kan? Yeah. Tergantung kita aja sekarang menjaga anak kita sendiri. Kalau emang dilibatkan. Artinya lumayan sering dapat komentar-komentar itu, Mang, ya? Sering. Tapi saya baca, yang rago nih komen di ini nih, keliu membalas dengan kebenarannya dia. Coba yang ketemu langsung, pasti yang ngerti. Yang sing ketemu langsung, menurut Chang kene, pasti gitu. Kan saya ngai konten live khusus untuk nanggapi komentar-komentar tuh. Sampai di banned. Gara-gara gitu dah. Ternyata susah ya menyampaikan kebenaran tuh, Mang, ya. Susah menjadi seorang Get Teflon. Apalagi memiliki kepribadian ganda. Nah, kalau ini, Mang, kan mungkin bukan saingan ya, tapi apa istilahnya di dunia Burambalin kan banyak kita bilang tadi peran serupa seperti Get Teflon ya, kayak tadi ada Get Kinclong, Get Sekar, bahkan mungkin akan banyak muncul Get lainnya. Kalau Get Teflon sendiri berpikir bahasa kasarnya, apang cang tetap laku, apa deh gaya ciri khasnya apa? Bikin hal baru. Bikin hal baru. Selalu buat hal-hal baru. Dan oleh rezeki anak mun kan. Dan oleh rezeki anak, karena kita sudah pernah merasakan hal itu. Contoh ya, saya sebut nih, Okaliku. Okaliku jadi sedang menek. Iri sing saya. Iri sing saya. Gitu loh, kalau kita bertanya ke diri saya sendiri, enggak. Karena dulu saya sudah merasakan hal itu. Oh, ya jadi sedang anu nih. Paso-paso ya sedang kene nih, pemikir ya sedang kene nih. Kalau kita tiba-tiba, "Oke, apa kabar?" Engken kesan nih. Kan? Ngerti kan? Paham kan? Segitu paham kan? Oke, ingat sing, dulu kita bareng-bareng, kene bareng-bareng. Ingat sing pidan main dini. Bareng-bareng. Gimana kesannya? Biarkan dulu dia. Saya paling yang dia ngechat, baru saya balas. Langsung keadaan pansos mesinnya juga. Ya, kalau perlu banget, kita kan nggak tahu. Iya. Pemikiran orang yang nanti. Di dunia public figure, di dunia perbondresan ini pun juga ada saingannya, ada juga saling menjelekkan. Di mana-mana begitu ya. Di mana-mana begitu, makanya kita harus sedia payung sebelum hujan. Kita harus hujan, tahu diri. Gerudokan ada payung, tutup tuh, pusing man payungnya gitu. Kita harus tahu diri kita sendiri dulu. Nah, Gek, kalau ngomong soal persaingan tadi, Gek, terutama kan biasanya salah satu yang paling mudah orang bersaing itu soal banting harga. Nah, kalau Get Teflon ngomentari gimana soal banting harga? Get Teflon bayar kudo, nacang bani mu nih, kayak itu Tencent misalnya gitu. Nggak pernah membandingkan gitu. Nah. Tapi kalau Get Teflon sendiri termasuk dibayar mahal atau gimana sekarang ini? Nggak tahu. Boleh nggak buka-bukaan nyebutin kisaran harganya? Ini nawang gitu loh, tiba-tiba oke mading lah acara. Gek, nyanan ngemsi gek, omone gitu misal. Panas. Nggak mungkin nggak nyebutin harga kisaran berapa sampai berapa? Di bawah 8, di atas 4. Di bawah 8, di atas 4. Itu untuk baik ngemsi, bondres sama? Bondres sih itu. Bondres. Biasanya Get Teflon paketin 2 orang penari 1 keyboard. Udah termasuk itu, bukan hanya Get Teflon aja? Udah. Kalau saya sendiri itu kadang ya beli Mang Eko, misalkan kita nelpon, nyen ben gong juan, ajak gitu, duet misalkan, gitu. Ya, nyen ben misalkan pangot, Kiki, nyen jam misalkan tonton, weng, cang orangnya ngalih nyi nenenan, kita misalkan, ngalih nyi, kuda bajat teh weng, misalkan ya, kuda bajat teh, jimone, gitu. Mone lah. Nah, ketakona lu si anu nah. Si nengelang panitia, si ngagae gitu. Nya amennya ieu muntu amen kan info ben pasti gitu.
Tapi kita di sesama pergino ada negosiasi juga. Sama, kalau sama pergino ya. Misalkan Mang Eo nih, Mang, igal tanggal 27 nah, kita misalkan. Igal tanggal 27 nah. Aku udah Mang biasa nih, Mang. Amonewi. Ketakon lu sik nang langgain nah. Bini nelpon misalkan, Mang, ada budget amone di bawah tuh misalkan. Ada budgetnya ngidang, Mang. Terserah kita sekarang. Ngidang wi. Atau tulungin aja gitu ngidang wi. Oh, nasib nah lingkarin tanggal tuh. Begitu. Tapi saya juga sama gitu nelpon. Nggak pernah mereka. Misalnya nah panglaku kan bila perlu banting harga panglais nggak begitu ya? Enggak. Kita jual segitu, kita ada kualitas. Kita ada pertanggungjawaban juga. Mungkin masih naik bani mall maya rago muntu karena naik sing ngefans kan? Karena naik sing dot nulis rago kan? Betul. Nah, kalau soal ngomong nak sing dot nupun itu Jiping itu benar-benar enggak. Tapi Tang saya mengalami di panggung itu misalnya mati kutu. Selain mati kutu mungkin selamparin botol atau apa? Enggak pernah. Kalau selamparin botol nggak pernah. Tapi kalau kata-kata kasar, likue bencong kita biasa. Awalnya pidan pertama kali nih ngomong kita yang kan mati kutu dengan. Enggak, malahan saya itu jadikan saya respon. Malahan balik harus yo cacat ini gede benar gitu tuh loh. Harus pangus gitu mau. Kalau untuk pengalaman dilempar botol, dilempar kulit semangkau itu nggak pernah. Mungkin ibu dulu waktu zaman-zaman sama Patih Agung mungkin itu. Patih Agung yang dilempar gitu kan. Enggak. Nah, kalau materi lawakan, gak teflon nuli jam lah aja atau untuk kan mang busan orang gak teflon bahwa harus terus misalnya sesuatu yang baru. Uli jam nggak man bahan atau melajah tuh. Pertama tuh hanya mengandalkan pertama jangan di misalnya. Pertama itu hanya saya mengandalkan diri sendiri dulu. Habis itu dikasih tahu sama ibu, kene carane ngoper, kene carane nyemes, kene carane mancing lawan jenis rago di panggung tuh kene carane. TikTokan di panggung dah. Kene carane, yen yo kene berarti rago harus kene. Tuh misalnya, leng itu melajah halus sedikit, begitu bang bekal ke ibu nih, abon dan mama edik. Yang nih yang menguasai total maro yang memang paham untuk ngalih kando tersendiri. Kene carane ngorang, kian carane rago toton tuh. Kalau dari bekal ibu ya, rago tuh cara nak ngorto. Padahal kemu arane pangsing kemu lah kono orto ujung-ujungnya kalau kemu gitu. Abo lu belok-belokan lu. Termasuk ngoper ke penonton cara busan saya ajen gitu. Gitu. Nah, kalau selain film dan TV tadi Mang, apalagi cita-cita yang ingin mencapai itu selain main film dan TV? Atau kalau ditanya apa bin kel tagih apa bin kel dotang Mang setelah ini? Nama oke lah, job sudah lumayan lah misalnya. Pengen gini, pengen bangun rumah, terus ajak keluarga bareng itu. Tuh bangun rumah untuk ajak keluarga. Kenapa kepikiran gitu? Karena belum tahu juga sih ini ya, tapi untuk saat ini Teflon sing ada kenangan ten soalnya. Jadi kan di rumah kayak doma nene kayak Teflon nah mang ditebo ba anak ese nah gitu saget bener lah rezeki gan rago sik itu bangunan gitu. Kan ya nak balik kan belumrah hal-hal gitu kan belumrah hal-hal gitu karena saat ini masih berjuang. Saya perintis bukan pewaris. Lagu dong. Perintis bukan pewaris. Tapi pewaris juga mang. Pewaris seni dari ibu, dari kakek, dari leluhur sebelumnya gitu ya. Tapi Teflon meskipun Teflon seperti ini dicap jelek oleh masyarakat, ya nggak tahu ada yang cap jelek, ada yang cap luung Mas Yan. Teflon bersyukurnya karena itu meskipun Raga ada kekurangan, Raga ngelah masih kelebihan untuk menghidupi diri sendiri. Minimal menghidupi diri sendiri kan itu. Artinya saya lupa. Omongannya dua orang pernah mengatakan Nanu Biru kalau nggak salah pernah bikin semboyan di bajunya itu, biarkan orang mencaci maki kita, satu saat akan kututup mulut mereka dengan prestasi yang aku capai gitu. Ibu Pak nggak ngomong apa kan gitu. Ibu mah selalu orang kene bang ya nyabatang batu si rago
rago bungo angon nyabat nih yo. Tetap gitu. Cuman banyak sih persaingan-persaingan gitu. Rago kadang-kadang betawah rago mau musuh jadi ayo kita udahnya saling ada masalah gitu. Betul. Ketemu, halo, apa kabar? Ibu sukses dan kere. Biasa bergaya gitu. Akrab tapi yang buat di sosial media saling sindir bertesan. Aman man biasa gitu. Ya. Apa ada? Saya ngikutin alurnya aja. Dia bermain, saya juga bermain. Ada yang kan bermuka gana, di muka hahaha di belakang was kan gitu jadi. Tapi itu kejamnya persaingan makanya gitu ya. Oke, the last one, ini terakhir saja gitu. Apa harapan dari Get Teflon terhadap keterlibatan di seni Bali ini, terhadap keberlanjutan seni tradisional Bali apa boleh dibilang? Kan tidak gampang boleh dibilang meneruskan nak orang dari Arja, Prembon segala dan tidak banyak yang mau terlibat di sana. Sebenarnya satu hal ya, satu ini, itu kan kebudayaan kita. Harus kita jaga, harus kita lestarikan yang pertama ya. Sedikit tidaknya harus ada yang bisa meneruskan. Iya, karena kan ini zaman ngemodernan nenenan, semakin maju zaman ini, jangan sampai hal itu terlupakan di hiburan, di dunia hiburan di Bali ini itu loh. Karena salah satu apa ya bisa dibilang apa ya? Salah satu tradisi mungkin, tradisi dari dulu turun temurun. Jangan sampai itu terlupakan dengan satu hal, yaitu modernisasi. Jangan tergilas modernisasi gitu. Iya, jangan sampai sepuh-sepuh kita, orang tua kita, leluhur-leluhur kita susah payah untuk membuat tradisi itu. Kita mewarisi, harus menjaga. Masa diterlupakan dengan satu hal gitu loh. Lebih sibuk aja budaya luar. Iya, lebih sibuk dengan megai di restoran. Boleh saja, malah bagus itu. Lebih bagusnya kita punya sambil megai restoran, kita punya keterampilan itu. Membalik, juga kan. Kita punya keterampilan itu. Sedikit tidaknya lah. Apalagi Bali sudah termasuk banyak wisatawan asing yang datang kan. Itu adalah salah satu peluang kita memperkenalkan budaya kita ke dia gitu. Oke, nama manipuan. Nawang rago megai di restoran, rago megai di era modernisasi ini, kita mengenalkan itu ke publik. Nama manipuan turis sedemen membalih Bondres, membalih Harjo. Ternyata ada Bondres bahasa Inggris. Nawang gitu. Oke, Mang, sebagai penutup mumpung ngomong Bondres bahasa Inggris, coba ngomong lucu dengan bahasa Inggris, Mang. Dengan gaya Mang coba. Nggak bisa. Kok ini dua bahasa Inggris? Oke, terima kasih banyak Get Teflon alias Mang Atta atas obrolannya. Sebenarnya banyak yang mau dikulik lagi, tapi kayaknya itu obrolan itu mungkin tidak semua untuk konsumsi publik, Mang ya. Oke, tapi saya kira cukup untuk mengenalkan Get Teflon atau Mang Atta. Tetap semangat atas perjuangannya dan tetap menghibur serta menginspirasi masyarakat Bali. Terima kasih juga dan buat jangan lupa podcast Oke Made ya. Salam secangkir kopi hangat.